Hari ini kita akan berbicara tentang atasi amarahmu gitu ya. Wah, ini topiknya harus benar-benar bukan cuma kita belajar teori ya, tapi kehidupan yang sehari-hari yang sering kita hadapi. Sebelumnya kita coba lihat dulu, apa sih yang dimaksud dengan amarah ya? Marah, definisi marah. Ini ada beberapa orang mendefinisikan tentang apa itu kemarahan. Tetapi pada prinsipnya mirip-mirip lah ya. Marah itu adalah emosi gitu ya. Jadi emosi yang dialami oleh setiap orang pada saat-saat tertentu ya. Emosi ini bisa dialami oleh siapa saja, baik dari anak-anak ya. Anak-anak juga bisa marah, nggak perlu diajarin lagi. Dia bisa marah ketika tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Bisa juga sampai kepada orang tua, bisa marah ya. Tentu dengan variasi waktu yang berbeda-beda. Ada yang cuma sebentar, ada yang bisa lama, ada yang bisa bertahun-tahun dipendam-pendam gitu ya. Dan juga bentuk kemarahannya juga bermacam-macam ya. Ada yang cuma dikeluarkan sebentar lalu hilang, tapi ada yang menyimpan terus kemarahan itu menjadi satu dendam atau menjadi satu kebencian ya. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, saudara-saudara, jadi marah itu adalah satu emosi, kondisi emosi. Dan dikatakan kemarahan itu adalah satu pembawaan yang alamiah, jadi natural. Setiap orang bisa marah. Apakah ada di antara kita orang yang tidak pernah marah? Halo, ada? Mungkin kelihatannya tidak pernah marah, mengekspresikan kemarahan. Saya pernah berjumpa dengan orang yang kelihatannya sabar banget gitu ya, tidak pernah marah. Kelihatannya gitu ya. Tapi apakah di dalam hatinya dia tidak pernah marah? Nah, itu harus kita perhatikan lagi ya. Mungkin di luarnya kelihatan oke, tidak pernah marah. Tapi sebenarnya di dalam hati dia ada mengalami satu kemarahan ya. Jadi ada orang yang pandai menyimpan kemarahannya, tapi sebenarnya hatinya panas. Supaya jadi orang tidak bisa lihat kalau dia lagi marah. Nah, saya mengambil satu definisi yang lebih merangkum segala apa yang tadi kita bicarakan ya. Jadi kemarahan ini adalah gejolak emosi yang kuat yang timbul pada saat kita merasa terancam, frustrasi, atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Ketika kita mengalami satu hambatan di dalam apa yang kita mau capai, lalu kita menjadi marah, ya. Seringkali emosi marah itu keluar, ya. Bahkan dapat menimbulkan bermacam-macam. Kita tahu dari akibat dari kemarahan ini dapat menimbulkan bermacam-macam gangguan di dalam kehidupan kita, baik mengganggu pekerjaan kita, bahkan mengganggu akal sehat kita. Ya, orang yang marah bisa melakukan satu perbuatan yang luar biasa, yang rasanya tidak masuk akal, gitu ya. Kemarin mungkin masih ingat berita tentang seorang yang marah karena rumahnya dikotori oleh anjing tetangganya, gitu ya. Sampai akhirnya dia membunuh orang yang memiliki anjing itu. Kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Cuma gara-gara anjing yang membuang kotoran di depan rumahnya, lalu dia marah kepada orang yang pemiliknya itu sampai membunuhnya. Ya, itu sudah tidak masuk akal. Ya, tetapi itu terjadi. Nah, jadi saudara-saudara, segala gangguan yang terjadi di dalam hidup kita bisa mengakibatkan bermacam-macam hal yang kadang-kadang buat kita kok terlaluan gitu ya. Tapi itu terjadi fakta. Nah, bisa juga menimbulkan bermacam-macam penyakit ya di dalam tubuh kita, jantung yang berdebar-debar, tidak bisa tidur, sakit kepala, sesak napas gitu ya, saking emosi, menahan marah, kita marah kepada seseorang gitu ya, atau bermacam-macam gangguan lain yang mengakibatkan merusak diri sendiri. Ada orang yang marah, tidak tahu mau kemana lagi, lalu dia mabuk atau kecanduan kepada obat-obatan ya. Nah, jadi marah ini sangat berbahaya kalau tidak bisa dikendalikan. Ya. Saudara-saudara, sekarang kita bisa lihat beberapa pendapat tentang kemarahan. Ada yang pertama, ya, marah adalah buruk atau dosa. Menurut saudara betul atau tidak? Marah adalah buruk atau dosa. Betul? Betul nggak? Betul atau salah? Saudara-saudara, kalau kita bisa melihat begini, apakah Allah pernah marah?
Pernah kan ya? Kalau kita pernah baca Alkitab, kita bisa melihat bahwa Allah marah kepada bangsa Israel. Kalau begitu, kalau ketika Allah marah, apakah Allah berdosa? Kalau kita anggap marah itu adalah dosa, gitu ya. Apakah Allah berdosa? Allah itu suci, Allah itu tidak berdosa, ya. Jadi marah adalah dosa, ini adalah satu pandangan yang salah. Kemudian ada juga pandangan orang mengatakan marah itu harus dibuang, ya, dibuang jauh-jauh, tidak boleh ada. Kalau marah itu dibuang, berarti kita tidak boleh marah. Ya. Kalau tidak boleh marah, tadi kita bisa melihat contohnya Tuhan Allah pernah marah, ya, dan Dia marah sekali ketika melihat orang-orang berbuat dosa. Jadi ini adalah pandangan yang salah. Yang ketiga, kemarahan itu lebih baik ditekan daripada diekspresikan. Betul atau salah? Ditekan supaya tidak terlihat, tidak boleh diekspresikan. Ya. Jadi saudara-saudara, ini adalah pandangan yang salah. Nanti kita bahas selanjutnya. Kenapa dikatakan salah, ya? Kenapa tidak boleh dikatakan kemarahan itu tidak boleh diekspresikan? Tapi bagaimana kemarahan yang boleh diekspresikan? Kemudian ini pandangan yang salah ya, nomor 3. Kemudian yang keempat, saya berhak marah ketika orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya berhak marah ketika orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul, salah? Betul atau salah? Bisa betul, bisa salah ya, kelihatannya ya. Saya berhak marah loh. Nah, ini adalah beberapa pandangan yang salah ya. Jadi kemudian yang kelima, suatu yang tidak bisa ditahan ketika seseorang memperlakukan saya tidak seperti saya memperlakukan dia. Artinya, kalau saya marah, saya tidak perlu tahan. Kenapa? Karena dia memperlakukan saya tidak sesuai dengan apa yang saya perlakukan kepada dia. Nah, ya, ini ada juga pandangan yang salah. Kalau demikian, kita bisa lihat. Orang Kristen kok marah? Nah, seringkali kita dengar demikian. Orang yang sudah pelayanan, bahkan hamba Tuhan, kok marah? Gitu, ya. Apakah tidak boleh marah orang Kristen? Boleh marah nggak? Nah, jadi saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang sudah diperbaharui, seharusnya kita melihat perbedaan antara orang yang sudah percaya pada Kristus dan orang yang belum mengenal Kristus. Ya, hidup kekristenan ini adalah proses secara natural atau alamiah. Tetapi apakah orang Kristen boleh marah? Bagaimana menurut Alkitab? Nah, kita lihat. Marah menurut Alkitab. Kita buka di dalam kitab Efesus 4 ayat 22 sampai 32. Saya akan bacakan atau saya minta tolong ya beberapa orang. Efesus 4 ayat 22 sampai 32. Boleh 10 ya. Boleh 2 orang silakan bacakan 22 sampai 27, nanti 28 sampai 32. Boleh tolong dibacakan? Efesus 4 ayat 22 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oke, thank you. Satu orang lagi. Silakan baca ayat 28-32. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memataikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, thank you. Nah, sekarang kita lihat bagaimana marah menurut firman Tuhan. Yang pertama, ya, di ayat tadi kita bisa melihat bahwa marah adalah normal, ya. Marah itu adalah normal. Boleh marah tapi jangan berbuat dosa, dikatakan. Jadi boleh marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Marah adalah normal, ya, dan tidak selalu identik dengan dosa. Tadi saya sudah di awal mengatakan Allah pernah marah ketika dia melihat bangsa Israel menyembah kepada berhala, bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Allah marah, ya, untuk bangsa Israel boleh kembali kepada kebenaran Allah. Nah, kita bisa melihat Allah marah terhadap dosa, ya, dan orang yang berbuat dosa. Ketika orang bangsa Israel tidak beriman, maka Allah marah. Kita juga bisa melihat ketika Musa marah, ya, Musa marah membanting 2 loh batu berisi 10 hukum Tuhan. Ketika Musa marah demikian, apakah Tuhan marah kepada Musa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tuhan marah nggak kepada Musa ketika Musa membanting 2 loh batu yang diberikan Tuhan? Saat itu Tuhan nggak marah, Bu. Oke. Saat itu, setelah itu? Tuhan, setahu saya itu Tuhan pernah marah ke Musa saat yang memukul batu itu, Bu. Waktu loh batu itu Tuhan nggak marah, Bu. Oke, good. Thank you, Jan. Ya, jadi waktu Musa melakukan kemarahan itu, Tuhan tidak marah kepada Musa. Kenapa? Padahal loh batu loh yang dibanting. Kenapa tidak marah? Karena Musa marah kepada bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Dan Tuhan juga marah kepada bangsa Israel yang tidak setia. Jadi kemarahan Musa itu adalah selaras dengan kemarahan Tuhan. Ya. Membenci kepada orang yang tidak setia, yang melawan Tuhan. Jadi saudara-saudara kita bisa melihat Allah marah kepada dosa. Ya. Jadi Allah mengizinkan Musa marah. Allah tidak marah kepada Musa karena Musa menegur bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Ya. Kemudian kita bisa melihat satu contoh lagi di mana Yesus pernah marah. Yesus pernah marah di kitab Matius, ya. Matius 21 ayat 12. Di situ dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, saudara bisa melihat kemarahan Tuhan. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang bukan Kristen. Ya. Lalu dia bertanya tentang ayat ini. Kok Tuhannya kamu marah seperti itu, gitu ya? Banting-banting meja, dia katakan. Itu membuat dia kok begitu ya? Tuhannya orang Kristen, gitu ya. Sekarang kita lihat kemarahan Tuhan. Kenapa Tuhan marah? Ya. Kenapa Tuhan marah dan membalikan meja-meja penukar uang itu? Karena orang pada waktu itu orang Farisi tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di bait suci, ya. Seharusnya bait suci itu adalah tempat beribadah, tapi dia melakukan jual beli, di mana orang-orang Farisi itu mendapatkan satu keuntungan di dalam penjual beli yang transaksi yang dilakukan. Nah, Tuhan marah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, sekarang kita perhatikan, ketika Tuhan marah, dia membalikan meja, ya. Membalikan meja, uang-uang yang ada di meja tentu terbalik. Tapi dia tidak melepaskan burung-burung yang ada yang diperjualbelikan. Ya, jadi saudara bisa melihat yang dilakukan Tuhan. Kenapa saya perlihatkan ini? Karena ketika uang-uang dibalikan, meja dibalikan, itu bisa dikembalikan. Ya, uang itu tidak hilang, meja bisa dikembalikan ke tempatnya. Tetapi kalau burung itu yang dilepas, tentu akan kehilangan mata pencaharian atau kerugian bagi orang-orang yang menjual burung itu, bukan? Nah, Tuhan tidak melakukan demikian. Kristus marah, tapi tidak menghancurkan nafkah hidup seseorang. Jadi saudara bisa lihat, dia marah, tapi dia melakukan dengan bijaksana.
untuk menegur kesalahan seseorang. Kalau kita marah, coba kita marah menghancurkan barang, Tuhan Yesus aja lempar-lempar barang meja gitu. Kita juga boleh dong, ya. Tapi ingat, kita melempar-lempar barang ketika kita marah sama orang, kita lempar barang, kita nggak mau memukul orang, tapi barang yang ada di kita kita banting atau handphone saking marahnya gitu ya, merusak tentunya. Atau saking tidak bisa mengendalikan diri memukul orang yang kita kesal itu gitu ya, membuat kita marah. Tadi contohnya sampai membunuh orang, hanya hal-hal yang sepele kelihatannya gitu. Ini adalah kemarahan yang merusak diri. Ya, kita seringkali melakukan demikian. Pada intinya betul dia salah, mau menegur, tapi kadang-kala kebablasan gitu ya. Dan ini juga bukan menimpa orang-orang di luar. Kadang-kadang kita juga seperti demikian. Begitu juga saya. Ya. Mau menegur orang, tapi kadang-kadang kebablasan, emosi, ya, tidak terkendali, menyebabkan orang yang mendengarnya juga bisa sakit hati gitu ya. Ketika kita tidak bisa mengendalikan kemarahan kita. Nah, ini adalah kemarahan yang merusak diri. Kemudian, jadi orang Kristen boleh marah? Boleh marah? Boleh. Ya, tapi jangan mengakibatkan dosa dari kemarahan kita. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 26 ini dikatakan tadi, apabila kamu menjadi bara, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Kita bisa mengendalikan amarah kita. Kita bukan tidak boleh marah. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, orang berbuat salah, kita harus memberitahu, menegur dia, tetapi jangan sampai tadi kebablasan, sampai kita tidak bisa mengendalikan diri, sehingga menimbulkan kemarahan yang lebih besar, menimbulkan sakit hati pada orang yang menegarnya, ya. Tapi lakukanlah dengan bijaksana. Dan dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi apa? Jangan disimpan-simpan. Amarah kita sampaikan, kita katakan dengan bijaksana, tapi jangan disimpan sampai matahari terbenam. Artinya kita simpan terus jadi menjadi satu dendam. Satu saat saya akan balas gitu. Atau paling tidak saya kesel banget, membuat hati kesal orang ini gitu ya. Disimpan terus. Orang itu selalu menghantui kita. Ketika tidur, yang dibayangin bukan pacar kita, tapi orang itu yang kita benci. Ya, mau seperti itu? Ketika kita benci orang, muka dia terus yang ada di dalam bayang-bayang kita. Orang yang kita kasih lewat gitu ya, tidak kita bayangin. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri kan? Ya. Jadi di sini dikatakan boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Ya. Kemarahan yang menyala akibat dosa bisa dipakai oleh iblis, ya, dikatakan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan boleh dilakukan tanpa kebencian, tetapi dengan maksud yang tulus untuk memperbaiki orang itu. Ya. Ketika kemarahan yang tadinya memiliki tujuan yang benar bisa berubah dengan cepat menjadi keinginan untuk melakukan sesuatu yang menyakitkan dia atau membalas dendam. Kesempatan nih ya, orang ini sudah menyakiti hati saya gitu ya. Lalu ada kesalahan dia, kesempatan saya buka di depan umum supaya dia bisa dipermalukan. Nah, ini adalah satu contoh yang tidak benar ya, keinginan untuk membalas dendam kepada orang lain. Tetapi ketika keinginan untuk menyatakan kebenaran, kita boleh menyatakannya di depan umum, tetapi dengan hati yang bijaksana tentunya ya. Nah, jadi saudara-saudara, jangan sampai kemarahan ini memberi kesempatan kepada iblis. Artinya sakit hati kita atau perasaan tersinggung kita membuat kita menjadi dendam kepada orang itu. Atau dikatakan dalam Efesus 4 ayat 31 juga dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Artinya, kemarahan atau kegeraman yang meluap-luap atau perasaan yang bermusuhan, ini adalah gejala emosi yang harus kita hindarkan, yang harus kita kendalikan. Kemarahan suatu yang proses yang natural, tapi seringkali timbul kemarahan disebabkan karena motivasi dan tujuan yang tidak benar yang kita inginkan. Bahkan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang bisa merusak akan diri kita, yang mengakibatkan dosa, ya.
Nah, saudara-saudara, kemudian yang ketiga, marah itu dapat digunakan untuk kebaikan. Di dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan, ada kemarahan yang berakibat pada dosa, tapi ada yang tidak berakibat dosa. Kemarahan dapat dikendalikan, ya. Jadi saudara-saudara, kemarahan bisa menyadarkan orang yang telah berbuat dosa dan membawa kepada pertobatan sehingga orang itu boleh kembali. Nah, inilah marah yang digunakan untuk kebaikan. Untuk menyadarkan seseorang dari segala perbuatannya yang salah. Saudara-saudara, kita bisa melihat ada dua macam kemarahan tadi, ya. Ada marah yang positif dan ada marah yang negatif. Artinya apa di sini? Marah yang positif adalah kemarahan yang membangun, bersifat membangun, yang menyadarkan kesalahan seseorang dan mau memperbaikinya. Kemarahan yang tepat akan menyadarkan dan bersifat membangun, mengalami satu pertobatan dan perubahan untuk hidup yang lebih baik. Itu adalah marah yang positif. Kemudian marah yang negatif adalah kemarahan yang merusak. Ketika kemarahan tidak dapat dikendalikan, yang berakibat dapat merusak diri kita sendiri, dapat merusak orang lain, dan dapat merusak lingkungan kita. Jadi kemarahan yang tidak tepat akan merusak. Kemarahan yang dipicu karena merasa terganggu, ya. Kita bisa lihat karena terganggu harga diri saya. Penyebab kemarahan pada umumnya memang kita merasa terganggu. Tadi dikatakannya adalah kondisi emosi ketika keinginan kita terhalang, Ya, penyebab dari kemarahan dicatat bahwa yang pertama adalah biologi. Ya. Biologi ada di dalam diri seseorang, di mana hormon-hormon tertentu dalam diri orang itu yang menyebabkan dia marah, ya. Yang hormon yang di sini ada yang menyebabkan kemarahan adalah hormon adrenalin. Ini memicu kemarahan, membuat tekanan menjadi darah tinggi, jantung berdetak lebih cepat, kepala pusing, ya. Nah, ini penyebab dari biologi di tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah penyebab kemarahan adalah merasa tidak adil. Ya, ini bisa benar, bisa tidak pula. Kenapa? Mungkin merasa tidak adil, tapi buat orang lain kita lihat itu adil-adil saja. Nah, ini ukuran keadilan adalah ukuran firman Tuhan. Jadi bukan ukuran buat saya adil apa enggak, gitu ya. Tapi menurut firman Tuhan adil atau tidak. Ukurannya di situ, ya. Jadi kita bisa melihat waktu Yesus bersikap di Bait Allah tadi, memutarbalikkan meja-meja. Nah, ini adalah alasan yang benar untuk marah. Yesus mengkritik orang-orang di Bait Suci yang membuat Bait Suci menjadi tidak suci, menjadi tempat berjual beli, ya, untuk mencari keuntungan. Kita lihat bedanya dengan Herodes. Waktu Herodes marah terhadap orang Majus, ketika dia merasa tertipu, waktu dia bilang nanti kalau kamu sudah ketemu dengan bayi yang akan menjadi raja itu, kasih tahu kepada saya mau menyembah. Dengan maksud yang menipu sebenarnya dia, ya, supaya dia bisa membunuh calon raja itu. Tetapi orang Majus tidak kembali kepada Herodes dan Herodes marah. Dia merasa dibohongi, gitu ya. Dia merasa ditipu. Sampai akhirnya kemarahannya itu ditumpahkan dengan melakukan pembunuhan kepada bayi-bayi di usia 2 tahun ke bawah. Nah, saudara-saudara bisa melihat perbedaan kemarahan antara Yesus dan kemarahan daripada Herodes, ya. Yang satu untuk membela kebenaran atau keadilan, untuk menyatakan kebenaran, yang satu karena untuk melindungi jabatan dia sampai dia berani bertindak untuk merusak kehidupan orang lain, ya. Nah, ini adalah satu hal yang sangat satu yang baik dan satu yang tidak, kita bisa lihat. Kemudian penyebab yang ketiga adalah frustrasi, ya. Emosi ini timbul karena adanya hambatan. Ketika kita mau mencapai satu tujuan tertentu, lalu mengalami satu hambatan, maka makin besar frustrasinya, makin besar
kemarahan yang akan timbul. Nah, kemudian kita bisa melihat yang berikutnya. Ya, penyebab dari kemarahan adalah ancaman. Mengalami ancaman atau merasa disakiti. Ketika seseorang merasa terancam kehormatannya, ketika dikritik, dia merasa disakiti. Ya, terancam haknya, maka kemarahan akan muncul. Dan untuk melindungi diri adalah dia akan melakukan satu balasan kepada seseorang. Ya, dia marah dan dia merencanakan satu balas dendam. Kemudian yang berikut, penyebab kemarahan adalah pelajaran atau kebiasaan. Ya, di sini kita bisa melihat ada orang yang cepat marah, ada orang yang lambat marah. Ya, kenapa? Karena dia mengalami pembelajaran, ya, learning by doing, gitu ya, atau karena dia menjadi satu kebiasaan di keluarganya, pola asuh daripada kehidupan rumah tangganya, di mana dia dididik oleh orang tua yang mengalami keluarga yang selalu mengekspresikan kemarahannya secara kurang tepat, gitu ya. Jadi dia tingkah laku atau meneladani daripada kehidupan keluarganya. Dan hal ini misalnya orang tuanya, gitu ya. Nah, pengalaman yang sering terulang-ulang ini akan menjadi kebiasaan buat dia, menjadi satu tindakan yang biasa buat dia. Ya. Ini karena kehidupan keluarga, latar belakang pola asuhnya. Kemudian yang berikut, penyebab kemarahan karena kepribadian. Ya, kepribadian seseorang yang menyebabkan dia seringkali mengalami persepsi yang salah ketika orang bertindak terhadap dirinya atau bertindak hal-hal di hadapan dia. Dia selalu mempunyai persepsi yang salah. Kenapa? Karena dia mempunyai kepribadian atau pola pikir yang negatif. Orang-orang seperti ini akan menjadi cepat marah, cenderung lebih mudah marah dari yang lain. Disebabkan karena dia memiliki kepribadian yang kurang matang, ya. Kepribadian ini tentu bentuk karena faktor bawaan dan juga pengaruh lingkungan, ya, entah lingkungan keluarga atau lingkungan di mana dia bertumbuh. Ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Kemudian yang berikut, penyebab dari kemarahan adalah kerohanian yang kurang matang, ya, kurang dewasa. Ya, tadi dikatakan karena dia memiliki rohani yang kurang, memiliki pengetahuan tentang firman yang kurang, maka dia seringkali menganggap dia tidak mempunyai dasar untuk bertindak mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Jadi dia melakukan sesuatu berdasarkan kebiasaan yang dia lakukan. Oleh sebab itu kita bisa melihat karena kurang baiknya relasi kita dengan Tuhan, ya, entah kita pun yang sudah mengalami pelayanan, kalau ketika relasi kita kurang baik dengan Tuhan, maka akan mudah timbul kemarahan itu, bukan ya? Yang biasa kita alami. Sekarang kita lihat respon yang sering terjadi terhadap kemarahan, ya. Ada orang yang berespon terhadap kemarahan dengan menekan. Dia menyangkali, nggak ada apa-apa kok. Ditanya, kamu ada masalah? Enggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya ada masalah. Dia tutup-tutupi. Dia tekan. Dia tidak mau orang tahu permasalahan yang dihadapinya. Ya. Kemudian ada orang yang lari. Ketika ada masalah, dia tinggalin aja. Ini kerjaan lagi ada persoalan, dia tinggalin pekerjaannya. Dia tidak mau teruskan. Nah, ini adalah orang yang menghindar. Gitu ya. Ketika dia mengalami kemarahan, dia juga menghindar. Tidak mau menghadapi persoalan yang sesungguhnya. Dia lari. Ya. Kemudian ada juga orang yang acting out, artinya dia mengekspresikan. Terang-terangan dia marah, ya. Terang-terangan dia marah, menyatakan kemarahannya kepada seseorang yang membuat dia marah, ya. Kemudian ada orang yang menghadapi kemarahan. Dia hadapi. Bagaimana? Ini ada persoalan membuat saya marah karena tingkah laku kamu, lalu dia hadapi orang itu, dia berbicara. Ya. Sekarang kita lihat, saudara-saudara ada di bagian yang mana? Yang orang menekan, yang menghindar, atau mengekspresikan, atau yang menghadapi kemarahan. Masing-masing berbeda ya. Setiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda tentunya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mengendalikan
kemarahan, mengelola kemarahan. Yang pertama, kita harus menerima kemarahan itu. Artinya apa? Setiap orang dapat marah kepada orang lain maupun kepada saya. Ya, kalau ada orang marah kepada saya karena sesuatu hal, kamu lihat dulu kenapa dia marah gitu ya. It's okay, orang marah. Jadi jangan, aduh kok dia marah ya sama saya. Terus dipikirin terus sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu ya, sampai sakit. Kenapa dia marah sama saya? Ya, nah, terima kemarahan itu. Itu tahap yang pertama. Orang bisa marah kepada kita. Nah, sekarang tahap yang kedua adalah menemukan sumber kemarahan itu. Ya, jadi setiap orang bisa marah dan setiap orang pernah mengalami kemarahan. Jadi bukan cuma kamu aja yang mengalami. Kemudian temukan sumber kemarahan itu. Temukan penyebab utama dari kemarahan itu. Apakah karena saya tidak bisa mampu mengendalikan diri sampai saya kebablasan memarahi orang, lalu akhirnya saya kebablasan kepada seseorang sampai marah besar. Oleh sebab itu, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, seharusnya kita belajar untuk melatih bagaimana mengendalikan diri. Ketika kita berbicara kepada orang, ketika kita melakukan sesuatu, kita mau menegur orang pun, kita harus melatih diri ya. Jadi jangan sampai maksud kita baik, mau menegur dia, tapi caranya kurang baik, sehingga orang itu sakit hati. Nah, ini juga akan menyebabkan satu kemarahan buat orang lain ya. Oleh sebab itu kita harus belajar melatih diri bagaimana kita mengkomunikasikan kepada orang untuk menyampaikan sesuatu maksud dan tujuan kita yang mungkin tadinya baik gitu ya. Jangan sampai disalahartikan. Kemudian menemukan sumber kemarahan. Kemungkinan kenapa saya marah karena saya merasa harga diri saya direndahkan. Ya. Saya diremehkan. Nah, ini mungkin karena ada kesombongan buat diri kita. Ya. Ketika kita ditegur orang, kita tidak terima, lalu marah. Wah, seolah-olah harga diri direndahkan. Padahal mungkin maksud dia baik menegurnya. Gitu ya. Jadi untuk ini kita perlu belajar untuk merendahkan diri, mendengar pendapat orang. Betul nggak apa yang dia katakan? Kalau betul, terima. Kalau tidak betul, ya abaikan. Ya, sudah Kak, sudah biarkan saja gitu ya. Kemudian di dalam mengelola kemarahan kita harus ingat yang berikut. Kita tidak perlu membalas setiap orang yang berbuat kepada kita. Tidak perlu membalas dendam. Ya, Tuhan bilang jangan biarkan kemarahan kita itu sampai terbit pagi hari berikutnya. Kenapa? Artinya jangan disimpan menjadi satu dendam. Kita tidak perlu membalas dendam itu. Tetapi kita tahu ketika ada satu kemarahan, ketika ada satu hal yang tidak baik, kita boleh mengoreksi diri. Betul nggak saya salah ya? Kalau saya salah, ya kita perbaiki kembali. Ketika saya tidak salah, apakah saya harus membalas kepada dia? Dikatakan kita tidak perlu membalas dendam, ya. Tetapi kita tahu biarlah Tuhan yang akan membalas setiap perbuatan orang yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya kita harus menemukan lingkungan yang mendukung. Artinya apa? Ketika kita mengalami satu kemarahan, pengen marah gitu ya. Ketika ketemu orang ini yang membuat kita jengkel, yang selalu mengejek saya, yang selalu menghina saya misalnya ya, yang selalu menyakiti saya, untuk tidak memicu kemarahan kamu, lebih baik sementara waktu kita tidak ketemu orang itu dulu, ya, tidak berjumpa, tidak terlalu dekat-dekat. Ya ketemu ya say hello mungkin, tapi jangan terlalu dekat. Ya, cari lingkungan yang mendukung. Artinya buat satu lingkungan yang supaya kita nyaman, tidak memicu kemarahan kita lagi. Apakah saya harus menjauhi dia selamanya? Ya, sampai kemarahan kamu mereda. Ketika kemarahan itu masih ada, lebih baik kamu tidak terlalu dekat dengan orang itu, ya, supaya jangan sampai menimbulkan kemarahan lagi yang mungkin bisa lebih besar, ya. Dan kemudian bukan lingkungan yang mendukungnya, kita harus berada di lingkungan atau komunitas yang memberikan kita dukungan. Artinya apa? Yang memberikan kita semangat untuk membangun, bukan memanas-manasi, ya, bukan yang provokator. Iya lo, kamu harus balas kepada dia. Nah, itu lingkungan yang kurang
baik tentunya. Tapi bagaimana kita ada di dalam lingkungan yang menenangkan kita, yang mendukung kita untuk mengambil satu keputusan yang baik. Kemudian yang berikut, di dalam mengelola kemarahan ini adalah melatih diri, ya, melatih diri dengan memberi respon dengan kasih. Artinya apa? Ketika orang melakukan sesuatu yang menjengkel, yang membuat saya marah, biarlah kita boleh melatih diri, respon dengan kasih. Kita tetap belajar untuk mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, ya, bukan sahabatmu. Sahabat ya tentu aja kita kasih. Tapi kasihilah musuhmu. Jadi di sini bagaimana kita bisa melatih diri untuk mengasihi orang-orang yang membuat kita marah. Tidak mudah, saudara-saudara. Ya, mudah dikatakan dalam teori gitu ya. Kita dengar kasih musuh, tapi begitu harus melakukan, wow. Ya, kalau kita suruh mengasihi musuh, apalagi mendoakan musuh, mungkin doanya ya doain sih. Saya bisa mendoakan musuh kok, Bu. Ya, bisa doain. Doanya kira-kira apa? Ya biar dia sadar, ya, biar dia sadar supaya dia tidak lagi berbuat jahat, tidak lagi menyakiti orang lain. Gitu. Jadi apa yang kamu doakan? Ya biar sakit kek, biar dia sadar, atau dia biar kecelakaan kek, biar dia sadar. Nah kan maksudnya supaya dia bertobat, tapi ujung-ujungnya ya Tuhan hukumlah dia gitu ya, dengan penyakit kek, dengan apa itu seringkali yang ada di dalam pikiran kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita bukan demikian. Motivasi kita untuk menegur seseorang. Biarlah kita boleh mengasihi musuh kita. Bagaimana caranya? Terserah Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan kepada dia. Ya, saudara, ini tidak mudah. Buat saya juga tidak mudah. Tapi saya juga belajar. Ya, saya belajar. Ketika saya ada yang memfitnah, tentu marah gitu. Pada waktu itu marah. Tapi lama-lama saya berpikir itu ya, saya bisa mendoakan dia, bukan mendoakan untuk dia kecelakaan, tapi ya biar saya juga menerima kenyataan ini, tapi juga mendoakan dia untuk biar, ya, itu perlu waktu, ya. Saya tidak tahu sampai kapan dia sadar, saya tidak tahu, itu urusan Tuhan. Tapi saya bisa menerima dan tidak lagi merasa sakit dengan hal-hal yang membuat saya sakit hati itu, ya. Memori tetap ada, orang itu sudah menyakiti saya, tetap keingatan gitu ya. Tetapi bagaimana tindakan dia itu tidak lagi membuat saya sakit hati gitu ya. Saya bisa menerima kenyataan itu. Nah, itu adalah melatih diri. Melatih diri supaya kita bisa menerima apa yang tidak yang orang perlakukan kepada kita yang membuat kita marah, dan kita boleh merespon dengan kasih. Kemudian yang berikut adalah menyalurkan kemarahan. Bagaimana cara kita menyalurkan kemarahan? Ada banyak bermacam cara. Melalui aktivitas ya, atau kegiatan-kegiatan yang sehat. Misalnya relasi ya, kemudian olahraga, melakukan hobi. Hobi yang kita lakukan, entah itu musik, bermain musik, berkebun, masak, melukis, menulis, atau jalan-jalan gitu ya. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, ya, itu akan menghasilkan hormon endorfin, ya, yang membuat hati gembira. Dan dikatakan hati yang gembira adalah obat. Jadi saudara-saudara, ketika Anda mengalami kemarahan, salurkan kemarahan itu dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan yang sehat. Ya, ketika Anda mengalami pada saat itu marah, pengen marah kepada orang, Anda keluar ruangan. Ya, ketika ada orang di situ, Anda keluar. Jangan sampai Anda mengambil keputusan pada saat ada kemarahan di dalam hatimu. Keluar, tenangkan diri, lalu Anda melakukan satu aktivitas yang menyenangkan, yaitu misalnya relaksasi tadi ya. Nanti saya ajarkan beberapa satu hal ya, bagaimana kita bisa membuat diri kita rileks ketika mengalami satu kemarahan. Kemudian yang keenam, akui kesalahan. Ketika kita tahu orang itu marah karena kesalahan kita, akui kesalahan, koreksi diri. Oh iya betul, tadi saya salah, sampai dia marah. Kamu harus ngakui, mohon ampun, jangan cari kambing hitam, ya. Di sini banyak kambing putih, tidak banyak kambing hitam. Jadi akui kesalahan, koreksi diri. Ketika saya salah, mohon ampun. Katakan sorry, saya salah, ya. Kemudian
juga menghadap Tuhan mengatakan, ampuni Tuhan, tadi saya salah melakukan hal itu. Dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Saudara-saudara, ini adalah satu pengelolaan kemarahan yang cukup baik buat diri kita. Kenapa? Ketika kita ada kesalahan, lalu orang membuat marah kepada kita, lalu kita tahu, kita mengoreksi, oh ini ada salah buat saya. Ketika kita mengakui kesalahan itu, baik di hadapan Tuhan maupun kepada orang yang membuat kita marah itu, tentu ini akan membuat ada satu kelegaan. Ya, tidak ada lagi beban marah yang terus bertubi-tubi, tapi ada kelegaan. Oh ya, akui kesalahan di hadapan Tuhan dan di hadapan orang berikutnya. Kemudian yang ketujuh, yaitu meningkatkan relasi dengan Tuhan. Dengan meningkatkan relasi dengan Tuhan, ini akan memberikan kedamaian ketika kita menghadapi satu persoalan, ketika menghadapi satu hal yang tidak menyenangkan, hambatan, kita tidak lagi cepat menjadi emosi yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi ketika kita dekat Tuhan, kita akan lebih mudah untuk menenangkan diri. Ada kekuatan ketika rohanian kita ada dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi demikian, ketika kita mempunyai relasi yang dengan baik dengan Tuhan, maka relasi kita dengan sesama juga baik. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita sudah melihat hal demikian, maka kita boleh marah. Ya. Marahlah terhadap dosa dan ketidakbenaran. Bukan marah karena kita terganggu. Bukan marah karena harga diri saya disinggung. Gitu ya. Tetapi marahlah ketika ada ketidakbenaran yang kita jumpai. Jangan diam aja, ya. Untuk supaya aman-aman, saya diam aja gitu. Dia berbuat dosa, ya udahlah, urusan dia. Gitu. Ya, lakukan, kasih tahu, boleh, tapi dengan cara tentu yang bijaksana. Dia bisa mendengar kita dan dia juga mengalami perubahan di dalam hidupnya. Marahlah terhadap dosa ketidakbenaran dengan cara yang bijaksana. Nah, saudara-saudara, ini yang terakhir. Ya, yang terakhir, saya mau bertanya kepada masing-masing, apakah masih ada kemarahan dalam diri kita sendiri saat ini? Jawab pada ya. Apakah masih ada kemarahan yang terpendam pada diri Anda? Ada kepahitan? Ada kesedihan? Ada sakit hati yang belum pulih di dalam hidup kita? Ya, coba Anda koreksi diri sendiri. Sekarang Anda boleh masuk ke dalam saat teduh, menenangkan diri. Saudara masing-masing berdiam diri. Saya minta berdiam diri dalam beberapa menit. Kemudian kita bisa melakukan satu relaksasi. Ketika Anda berdiam diri, Anda tarik napas panjang-panjang 1 sampai 10. Kita 2, 3, 4, 5, sampai 10. Hitung sendiri ya. Tarik napas sampai 10 hitungan, tahan 5 hitungan, kemudian lepas 10 kali. Ya, saya contohkan ya. Anda bisa ikutkan semua. Tarik napas. Kita sama-sama tarik napas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diam. 5 hitungan. Lepas napas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bisa? Lakukan selama 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Tarik napas sampai 10 hitungan, diam 5 kali, 5 hitungan, lepaskan 10 hitungan. Lakukan selama 3 kali, Anda berdiam diri. Oke? Kita lakukan. Kemudian setelah itu, Anda tenangkan diri, kemudian Anda mengingat seseorang yang masih Anda membuat Anda marah. Ya. Anda sebutkan namanya di dalam hati, silakan, boleh. Kemudian Anda berdoa untuk orang itu. Supaya lepas semua rasa sakit hatimu, kamu bawa kepada Tuhan. Tuhan ampuni ya. Oke, bisa kita lakukan ya. Tarik napas, mulai 3 kali ya. Oke, semua ya. Sekarang saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Ya, kalau ada yang mau nanya, saya balikin dulu ya.
Ya. Kalau ada yang mau tanya jawab, silakan. Dari teman mungkin ada yang mau tanya mana cara mengatasi amarah selain yang tadi sudah disampaikan atau pengalaman-pengalamannya. Wah, udah nggak ada kemarahan semua ya. Oke semua ya, nggak ada marah-marah lagi ya. Oke, mana? Ada yang mau nanya? Yunus, profilnya lagi marah tuh. Halo. Oke, ada pertanyaan? Halo, masih ada di sini semua? Tidak ada, Bu. Tidak ada yang lain? Saya mau tanya, Bu. Ya. Kalau saya kan tipe orang yang kalau marah itu terkadang menekan atau menghindar, Bu. Tetapi saya pernah baca juga kalau kayak gitu nanti emosi kita akan jadi bom waktu gitu loh, Bu. Ya. Nah, itu gimana, Bu? Ya, betul. Ya, jadi ketika kita tidak pernah mengekspresikan kemarahan kita, lalu kita tekan, ya, seperti kalau misalnya ruang udara gitu ya, kita masukin sedikit balon gitu, sedikit terus makin tambah nanti akan makin besar. Nah, satu waktu balon akan pecah ketika tekanan itu makin besar. Begitu juga di dalam hidup kita ya. Ketika kita menekan kemarahan itu mungkin tidak banyak ya. Pertama mungkin hal kecil ditumpuk-tumpuk, lama-lama akan jadi besar. Nah, suatu saat ketika ada satu pemicu itu bisa akan meledak gitu ya. Nah, bagaimana supaya Anda tidak menekan? Ya, saya ini juga tipe orang yang lebih banyak dulu gitu ya, lebih banyak kalau ada satu masalah ya udah saya diemin aja gitu kan. Saya tidak keluarkan, tapi kita belajar ya, mengungkapkan bukan semuanya bisa diungkapkan, tapi paling tidak bagaimana apa yang saya saat ini saya ungkapkan kepada orang-orang, tentu bukan sembarang orang ya. Di dalam hal-hal tertentu tentu kita harus menaruh kepercayaan kepada seseorang yang bisa dipercaya. Ungkapkan perasaanmu, lalu bisa dikeluarkan. Ini akan memberikan satu kelegaan gitu ya. Jadi tadi tekanan kalau ditekan terus meledak, tapi keluarkan sedikit maka akan lebih tidak menjadi satu tekanan yang makin besar. Ya. Oleh sebab itu kita perlu belajar, berlatih ya. Tidak mudah orang yang tiba-tiba yang tadinya diam-diam, yang selalu kalau ada masalah diam aja, seolah tidak ada apa-apa, padahal ada masalah. Belajar untuk mengungkapkan perasaan kita ya. Kepada siapa? Tentu kepada orang yang bisa kita percaya ya. Entah kepada sahabatmu atau kepada orang yang lebih dituakan dari kamu gitu. Bagaimana bisa keluar sedikit-sedikit ya. Tentu bukan semuanya kamu umbar ya. Ada orang yang semua umbar ya tidak, tapi bagaimana ada permasalahan yang harus keluarkan sedikit kepada orang-orang yang kamu percaya. Itu perlu ya. Jadi nanti apalagi kalau sudah berkeluarga gitu ya, masalah suami istri setiap temu gitu kan. Mula-mula dia diamin, kesel, lama-lama akhirnya gunung keselnya gitu ya. Nah, satu saat memicu, ada pemicunya lalu meledak. Padahal kita lihat kok sebenarnya anteng-anteng nih ya keluarga. Nah, itu seringkali demikian. Kenapa? Karena tidak pernah diungkapkan ya. Apa maunya kamu? Tapi ya dia harus ngerti dong gitu. Bagaimana dia ngerti kalau kita tidak pernah ungkapkan? Jadi bagaimana kita bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita supaya orang juga bisa tahu, ya. Dan juga ketika kita marah kepada orang, kita diam-diam, mungkin dia
Kita persepsi kita dia sedang mengejek kita. Padahal mungkin bukan. Ketika kita ngomong, sebenarnya kenapa sih kamu begini? Dan dia ungkapkan. Ternyata, oh bukan begitu ya. Nah, jadi pentingnya kita berkomunikasi. Supaya tidak ada persepsi yang salah yang membuat kita memendam perasaan marah itu. Dan sebenarnya nggak ada apa-apa loh. Tapi karena kita yang salah menilai, bisa juga demikian. Ya. Jadi perlu diungkapkan. Bukan diumbar ya. Diungkapkan kepada orang yang bisa kamu percaya. Dan orang yang dipercaya ini jangan umbar di kemana-mana dong gitu ya, tentunya itu. Ya. Jadi belajar, berarti saya juga orang yang demikian gitu ya dulu. Tapi sekarang saya belajar untuk mengungkapkan beberapa hal. Ketika ada yang tidak sesuai dengan keinginan saya akan ngomongkan. Kalau dulu saya diamin aja, biarin aja, serah gitu ya mau ngapain gitu kan. Tapi kita harus belajar mengemukakan apa yang ada di pikiran kita supaya orang juga bisa mengerti. Dan kita juga bisa menangkap apa yang ada di pikiran orang lain. Bagaimana kalau kita diam-diaman? Ya harus bicara tentunya, ya. Perlu dilatih ya. Nggak bisa. Jadi saya katakan ini proses ya. Ketika orang mengalami hidup baru bersama Tuhan, tidak langsung selalu balik langsung chest plank gitu, mulus-mulus tidak, proses. Perjalanan hidup ini proses. Bagaimana kita mencapai akhir yang sesuai itu bersama dengan Tuhan ya. Terus harus mengalami perubahan, pembaruan, perubahan, koreksi diri, berubah lagi. Koreksi diri, perbaiki lagi gitu ya. Itu terus selama hidup kita. Itulah. Ya. Oke, Bu. Makasih, Bu.